Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Raizani Salsanila dari Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai videografi dengan dosen pengampu Pak Ahmad Faisal, SPD, MM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik membuat studio untuk syuting iklan. Yang pertama yaitu adalah perencanaan dan desain studio. Yang pertama, identifikasi kebutuhan produksi, yaitu tentukan jenis iklan yang akan diproduksi, misalnya iklan produk, fashion, atau layanan. Pertimbangkan skala produksi, besar, sedang, atau kecil. Pilih lokasi studio, lokasi yang harus mudah diakses dan memiliki ruang yang cukup besar untuk alat, kru, dan properti. Pilih area yang memiliki kebisingan minimal untuk menghindari gangguan suara. Yang ketiga yaitu adalah desain tata letak studio. Zona syuting yaitu area utama untuk merekam adegan, dilengkapi dengan latar belakang dan properti. Zona kru yaitu area untuk monitor, kontrol pencahayaan, dan manajemen produksi. Zona penyimpanan yaitu tempat penyimpanan peralatan, properti, dan kostum. Ruang make up dan ganti dibutuhkan untuk talent. Baik, yang selanjutnya yaitu menyediakan peralatan. Yang pertama adalah pencahayaan atau lighting. Gunakan lampu studio profesional seperti softbox, ring light, atau LED panel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang softbox. Alat ini menghasilkan cahaya lembut dan merata dengan menyebarkan sumber cahaya melalui kain difusi. Cocok untuk potret, produk, dan situasi di mana bayangan yang lembut diinginkan. Ideal untuk studio atau ruangan dengan kontrol pencahayaan baik. Yang kedua ada ring light, membentuk lingkaran dan biasanya digunakan untuk pencahayaan wajah secara langsung, mengurangi bayangan di wajah dan menciptakan efek couch light, melingkar di mata. Populer untuk vlog, make up, atau video fotografi close up. Yang ketiga yaitu ada LED panels. Panel cahaya yang menggunakan LED untuk menghasilkan pencahayaan yang seragam, sangat fleksibel dengan intensitas dan suhu warna yang disesuaikan. Cocok untuk berbagai kebutuhan melalui dari pembuatan film, live streaming, hingga pencahayaan lokasi. Pastikan tersedia lampu dengan peraturan intensitas dan suhu warna yaitu daylight, warm, cool. Gunakan alat tambahan seperti diffuser untuk mengurangi bayangan tajam. Yang selanjutnya adalah menyediakan peralatan. Pastikan tersedia lampu dan dengan peraturan intensitas dan suhu warna yaitu daylight, warm, cool. Gunakan alat tambahan seperti diffuser untuk mengurangi bayangan tajam. Diffuser adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyebarkan cahaya agar menjadi lebih lembut dan merata. Dalam fotografi, videografi, dan pencahayaan umum, diffuser berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya secara langsung sehingga bayangan menjadi lebih halus dan tidak keras. Fungsi diffuser yaitu mengurangi bayangan keras atau membuat transisi bayangan lebih lembut. Yang kedua yaitu menghilangkan pantulan berlebih, yaitu berguna untuk objek reflektif seperti kaca atau logam. Yang ketiga adalah menciptakan efek cahaya alami, yaitu cahaya yang besar terlihat seperti natural. Selanjutnya ada latar belakang atau backdrop. Sediakan green screen untuk efek visual. Efek visual yaitu teknik yang digunakan untuk menciptakan atau memanipulasi elemen visual dalam film, video, atau media digital yang tidak dapat dihasilkan secara langsung selama proses pengambilan gambar. Siapkan latar polos seperti putih, hitam, abu-abu, atau latar tematik sesuai kebutuhan iklan. Gunakan sistem roll up untuk membingkai untuk mempermudah penggantian latar. Selanjutnya ada kamera dan lensa. Gunakan kamera profesional seperti DSLR atau mirrorless. Persiapkan berbagai jenis lensa, yaitu wide, prime, atau telephoto, untuk fleksibilitas pengambilan gambar. Tambahkan stabilizer atau gimbal untuk pengambilan gambar yang halus. Yang selanjutnya itu audio dan mikrofon. Gunakan mikrofon, shotgun, atau lavalier untuk merekam suara jernih. Pastikan ada sistem peredam suara dan filter angin. Gunakan perangkat perekam suara eksternal untuk kualitas audio terbaik. Yang selanjutnya ada mirrorless, miniatur, dan playback. Gunakan miniatur eksternal untuk membantu hasil syuting secara real time.
Yang selanjutnya adalah pengendalian suara dan akustik. Peredam suara gunakan material seperti acoustic foam, karpet, atau tirai tebal untuk mengurangi pantulan suara. Tambahkan panel akustik pada dinding dan langit-langit. Yang kedua yaitu adalah isolasi ruang, yaitu pastikan studio kedap suara dengan menutup celah pintu, jendela, dan ventilasi menggunakan karet peredam. Yang selanjutnya ada penyediaan perangkat teknologi, yaitu termasuk dalam komputer dan software. Gunakan komputer dengan signifikasi tinggi untuk editing, contoh seperti MacBook Pro, atau PC dengan GPU kuat. Install software di editing seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan DaVinci Resolve. Sistem pengadilan pencahayaan. Gunakan panel kontrol pencahayaan untuk mengatur intensitas dan warna lampu. Yang selanjutnya adalah sistem internet dan streaming. Siapkan koneksi internet kecepatan tinggi untuk streaming atau kolaborasi jarak jauh. Yang selanjutnya, tata kelola dan keamanan studio. Yang pertama adalah keamanan eksternal. Gunakan stop kontak dengan kapasitas besar dan stabilizer untuk mencegah konsleting. Pastikan sistem kelistrikan sesuai standar keamanan. Yang kedua adalah manajemen kabel. Atur kabel secara rapi menggunakan extender trace atau kabel excluder untuk menghindari kecelakaan. Yang selanjutnya adalah sistem ventilasi dan pendinginan. Pastikan studio memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC atau ventilasi agar nyaman bagi kru dan talent. Yang selanjutnya adalah persiapan operasional. Yang pertama adalah latihan dan simulasi. Uji semua perangkat sebelum syuting dimulai. Lakukan simulasi dengan adegan untuk memastikan pencahayaan, suara, dan kamera berfungsi optimal. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu dan jadwal. Buat jadwal syuting yang rinci, termasuk untuk pengen properti, make up, dan tag adegan. Yang selanjutnya adalah dokumentasi dan backup. Yang pertama adalah penyimpanan data. Gunakan hard drive eksternal atau layanan cloud untuk menyimpan hasil syuting. Siapkan sistem backup otomatis untuk menghindari kehilangan data. Yang kedua yaitu catatan produksi. Dokumentasikan setiap langkah produksi untuk evaluasi dan refleksi di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, studio syuting iklan dapat dibangun dengan efisien dan produksi berkualitas tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.